Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika, dan kami dari kelompok 12. Nah, adapun kelompok kami terdiri dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Haryanti Rukmana dengan NIM 20700119019. Dan yang kedua adalah Muhammad Amirul Haq Burhani dengan NIM 20700119006. Dan yang ketiga adalah Elza Kianur dengan NIM 20700119032. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi statistika sebagai tugas dari mata kuliah Selekta Matematika 1, di mana pada statistika ini pokok bahasan yang akan kami bahas terdiri dari membaca data dan menafsirkan data, kemudian penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan statistika. Nah, statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara penyusunan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan mengenai suatu keseluruhan berdasarkan data yang ada. Nah, statistika sendiri itu terdiri dari terbagi menjadi dua berdasarkan fungsinya. Yang pertama, statistika deskriptif, yaitu bagian dari statistika yang mempelajari cara penyusunan data dan penyajian data yang telah dikumpulkan. Kemudian statistika induktif adalah bagian dari statistika yang mempelajari cara penarikan kesimpulan yang valid mengenai populasi berdasarkan data pada sampel. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan data? Nah, pada statistika kita banyak membahas tentang data. Selanjutnya kita akan bahas apa yang dimaksud dengan data. Nah, data adalah kumpulan dari beberapa fakta. Data disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Diagram terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, di sini yang akan kami bahas itu adalah diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, selanjutnya pada pembahasan pertama kami akan membahas tentang membaca dan menafsirkan data, yang terdiri dari membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram garis, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran, dan membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Nah, di sini saya menyajikan tabel nilai ulangan matematika dari 20 anak. Nah, di sini dapat kita lihat nilai 4. Di sini ada tabel pertama yakni nilai, dan yang kedua adalah frekuensi. Nilai 4, nilai 5, nilai 6, nilai 7, nilai 8, dan nilai 9. Kemudian frekuensi ada 4, 6, 3, 4, 2, 1. Nah, di sini nilai itu artinya nilai dari 20 orang anak yang melakukan ulangan matematika. Kemudian frekuensi itu adalah banyaknya anak yang mendapatkan nilai tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai 4 frekuensinya adalah 4, artinya nilai 4 ini didapatkan oleh 4 orang anak. Kemudian nilai 5 memiliki frekuensi 6, artinya nilai 5 didapatkan oleh 6 orang anak. Kemudian nilai 6 frekuensinya adalah 3, berarti nilai 6 didapatkan oleh 3 orang anak. Kemudian 7, nilai 7 frekuensinya adalah 4, berarti 7 didapatkan oleh 4 orang anak. Kemudian nilai 8 frekuensinya adalah 2, berarti nilai 8 didapatkan oleh 2 anak. Kemudian 9 frekuensinya adalah 1, berarti 9 didapatkan oleh 1 orang anak. Kemudian di sini
di bagian terakhir ada sigma F. Sigma F itu artinya adalah keseluruhan jumlah frekuensi, artinya keseluruhan jumlah anak ada 20. Artinya di sini ditambahkan 4 ditambah dengan 6 ditambah dengan 3 ditambah dengan 4 ditambah dengan 2 ditambah dengan 1, jumlahnya adalah 20 orang. Nah, selanjutnya tabel ini kita tafsirkan. Di sini dari tabel di samping diketahui bahwa jumlah anak yang mendapat nilai 4 adalah 4 orang anak. Yang sudah disebutkan tadi, karena frekuensinya 4 berarti yang mendapatkan nilai 4 adalah 4 orang anak. Kemudian jumlah anak yang mendapatkan nilai terendah adalah 4 orang anak. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai terendah dalam tabel itu adalah 4. Kemudian kita lihat frekuensinya ada 4, berarti nilai 4 didapatkan oleh 4 orang anak. Kemudian nilai anak yang mendapatkan nilai tertinggi adalah 1 orang anak. Nah, di sini kita lihat nilainya. Nah, nilai yang paling tertinggi adalah 9. Kemudian frekuensi dari nilai 9 ini adalah 1. Berarti yang mendapat nilai 9 itu adalah 1 orang anak. Begitu seterusnya kita bisa menafsirkan satu persatu sesuai dengan soal atau sesuai dengan apa yang kita butuhkan, seperti itu. Kemudian di sini nilai yang paling banyak diperoleh adalah 5. Nah, di sini kita lihat frekuensinya. Berapa frekuensi tertinggi? Frekuensi tertingginya itu adalah 6. Berarti kita lihat yang mendapat nilai 6 itu adalah berapa? Nah, yang frekuensi 6 itu nilainya adalah 5. Berarti yang mendapat nilai 5 adalah 6 orang. Nah, itu adalah frekuensi terbanyak. Artinya bahwa nilai yang paling banyak diperoleh adalah 5. Kemudian nilai yang paling terendah diperoleh adalah 4. Di sini sudah saya jelaskan tadi, kita lihat bahwa nilai terendah di sini adalah 4. Kemudian nilai tertinggi diperoleh adalah 9. Nah, sudah jelas dalam tabel bahwa nilai tertinggi dari keseluruhan nilai adalah 9. Nah, selanjutnya selisih anak yang mendapatkan nilai 5 dan nilai 8 adalah 4. Nah, kita lihat di sini nilai 5. Nilai 5 ada berapa orang anak? Kita lihat frekuensinya ada 6 orang anak. Kemudian nilai 8. Nilai 8 kita lihat frekuensinya ada 2, berarti 2 orang anak. Selisih 6 dengan 2 adalah 4. Berarti selisih jumlah anak yang mendapat nilai 5 dan 8 itu adalah 4 orang anak. Seperti itu. Jadi untuk selisih nilai lain dapat kita tafsirkan seperti selisih dari nilai jumlah anak yang mendapatkan nilai 4 dan 5, 6 dan 7, 8 dan 9, sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau apa yang di soal. Kemudian jumlah seluruh siswa adalah 20 orang anak. Di sini sudah saya jelaskan bahwa sigma F atau sigma dari frekuensi seluruh jumlah frekuensi berarti seluruh jumlah anak. Di sini dijumlahkan 4, 6, 3, 4, 2, dan 1. Hasilnya adalah 20. Nah, selanjutnya akan dibahas yaitu membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar. Nah, terlihat unik diagram gambar. Nah, ternyata diagram gambar itu seperti ini, teman-teman. Nah, di sini disajikan diagram gambar, yakni diagram transportasi siswa SMA Negeri 1 Polowali ke sekolah. Nah, di sini transportasinya terdiri dari jalan kaki, bus, angkot, dan sepeda. Di mana di sini sudah dikasih keterangan bahwa yang gambarnya terlihat besar itu mewakili 10 orang dan yang kecil itu mewakili 5 orang. Nah, di sini jalan kaki, kemudian banyak siswanya, ada 3 gambar kecil, artinya 10, 20, 30, berarti ada 30 orang. Kemudian bus, di sini 10, 20, 30, 40, 50, berarti ada 50 orang. Kemudian angkot 10, 20, 30, 40, 50, 60, ada yang kecil yakni 5 orang, berarti di sini angkot banyak siswa yang naik angkot 65 orang. Kemudian sepeda itu 10, 20, 30, 40, ada 40 orang. Nah, selanjutnya kita tafsirkan gambar dari diagram gambar di samping ini. Nah,
Jumlah siswa yang menggunakan angkot ke sekolah adalah 65 orang. Nah, di sini kita perhatikan angkot. Angkot di sini kita perhatikan gambarnya. Gambar besar. Kita hitung 10, 20, 30, 40, 50, 60. Di sini ada satu gambar kecil, kita tambahkan 5, berarti ada 65 orang. Seperti itu. Begitu juga seterusnya. Nah, kemudian jumlah siswa yang jalan kaki ke sekolah adalah 30 orang. Yang jalan kaki ada 3 gambar besar, berarti itu adalah 30. Nah, kemudian transportasi yang paling banyak digunakan siswa adalah angkot. Nah, di sini kita lihat jumlah siswa yang paling banyak itu adalah 65 orang, di mana 65 orang ini menggunakan angkot. Berarti siswa banyak menggunakan angkot ke sekolah. Nah, selanjutnya transportasi yang paling sedikit digunakan siswa adalah jalan kaki. Nah, kita lihat di sini jalan kaki hanya ada 3 gambar. Di mana 3 gambar ini adalah 30 orang. Karena demikian per 10 satu gambar, karena di sini semua gambar besar. Berarti 30 orang jalan kaki. Nah, di sini jumlahnya yang paling sedikit di antara semuanya. Kemudian, selisih jumlah siswa yang menggunakan bus dan sepeda adalah 10 orang. Nah, kita lihat yang menggunakan sepeda itu adalah 10, 20, 30, 40 orang. Kemudian yang menggunakan bus itu adalah 10, 20, 30, 40, 50, ada 50 orang. Selisihnya berarti adalah 10 orang. Nah, begitupun dengan jalan kaki dan bus, angkot dan sepeda, bus dan angkot kita dapat menafsirkannya. Kembali lagi sesuai dengan bunyi soal atau apa yang kita butuhkan. Selanjutnya, jumlah seluruh siswa SMA Negeri 1 Polewali adalah 185 orang. Nah, kenapa? Karena di sini jalan kaki kita lihat ada 30 orang, bus 50 orang, angkot 65 orang, sepeda 40 orang. Nah, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 185 orang. Seperti itu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Eliza Kianur. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.